Halo semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kalau kita bicara tentang titik awal seorang penulis melakukan sebuah kreasi menulis atau melakukan sebuah perjalanan meniti karir menjadi seorang penulis, itu titik pemberangkatannya berbeda-beda. Ada yang memang dia sudah terbiasa menulis setiap hari, menulis catatan harian atau menulis jurnal, ya. Ada yang memang sama sekali tidak pernah menulis. Ada yang memang dulunya hobi membaca, ada yang memang tidak hobi membaca. Ada yang memang awalnya terjebak, ya, karena coba-coba akhirnya ketagihan. Sebetulnya memang tidak pernah sama sekali menulis. Ada yang memang sudah punya rencana menulis tapi belum bisa menulis juga. Bahkan ada juga yang dia lagi santai, nggak ada waktu, terpikirkan lah pengen menulis. Macam-macam teman-teman semua, ya. Di video kali ini saya ingin menjelaskan bahwa ketika kita memulai karir menjadi penulis, yang paling penting harus kita pahami adalah di mana kita berada, ya, di mana kemampuan kita sebetulnya ada, ya. Kalau misalnya kita sama sekali belum pernah menulis, masih coba-coba, intinya penulis pemula, maka ya sadari itu bahwa kita sedang belajar. Otomatis kalau kita menyadari bahwa diri kita adalah sebagai orang yang baru belajar, tentu saja teman-teman semua, kita tidak perlu dan tidak harus membandingkan tulisan kita dengan tulisan orang lain yang sudah punya pengalaman menulis yang banyak. Kita mulai dari apa yang kita bisa saja. Kita mulai apa yang kita senangi saja, ya. Kita mulai dari apapun kemampuan yang bisa kita tulis. Tapi kan saya pengen nulis pengen nulis itu, ya. Saya pengen membuat cerita yang wow, cerita yang kompleks, gak bisa ditebak sama orang. Ya betul, setiap orang pasti punya keinginan. Tetapi ketika kita tidak menyadari di mana titik kita berada, maka kadang-kadang kita akan terjebak pada kondisi yang tertekan. Tertekannya bagaimana sih? Tertekan yang paling biasa terjadi adalah ketika Anda menulis, Anda sudah punya ide nih, ya. Anda sudah punya ide, tiba-tiba apa yang Anda tulis, apa yang Anda pikirkan tidak sesuai dengan apa yang Anda hasilkan dalam bentuk tulisan. Kok tulisan saya begini ya? Kok kurang bagus? Kok masih datar-datar aja? Saya tuh bisa apa enggak sih nulis? Nah, kadang-kadang muncul pikiran-pikiran seperti itu. Dan kalau kita tidak menyadari posisi kita, ketika kita menghadapi kondisi seperti itu, apa yang kita tulis tidak sesuai dengan apa yang kita hasilkan, ya teman-teman tidak jarang berpikir bahwa jangan-jangan saya tidak bisa menulis. Nah, ini kan gawat teman-teman semua, ya. Sehingga Anda terkena mental block. Gitu. Jadi yang pertama teman-teman semua, pahami keadaan kita, pahami titik pemberangkatan kita, bahwa apapun yang bisa kita tulis, ya kita tulis saja. Kita mulai menulis dengan apa yang terlintas di pikiran kita, kemudian kita tuangkan secara bebas dulu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini penting, teman-teman harus punya rasa percaya diri terhadap apa yang Anda tulis, ya. Anda harus percaya sama diri Anda sendiri. Ya memang, ya, saat ini Anda masih pemula, tetapi 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, sampai Anda bisa menulis beberapa karya, tentu Anda bukan lagi sebagai pemula, ya. Nah, apa yang terjadi dalam tulisan Anda saat ini, anggaplah itu sebagai sebuah perjalanan.
tangga, ya, tangga loncat untuk menjadi penulis yang lebih baik. Begitu teman-teman semua, ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih menumbuhkan rasa percaya diri kita untuk menulis? Karena kan banyak nih nggak pede, takut dikritik, takut hasil tulisannya dibully, takut nggak bagus, banyak takutnya, banyak ragunya, banyak kekhawatirannya. Ya, Anda sering nggak ngalamin itu? Nah, caranya adalah sebetulnya percaya diri itu muncul karena Anda terbiasa. Ya, ketika Anda sudah terbiasa, maka Anda akan percaya diri. Ketika Anda sudah sering melakukan sesuatu, maka Anda akan jadi mahir. Ya, Anda pernah nggak ngelihat ada seorang teman atau siapapun yang dia pinter banget sih ngomong di depan umum, nggak ada groginya, nggak ada takutnya gitu. Sementara kita baru aja berdiri udah gemeter gitu. Nah, kalau kita usut, ternyata orang yang pinter ngomong di depan umum, pinter public speaking, ya karena dia terbiasa. Di awal dia pasti mengalami kondisi yang grogi, tapi dia lawan, dia terus berusaha, dia terus tampil, dan akhirnya terbiasa. Sama, Anda mungkin takut, kurang percaya diri, maka cara yang paling efektif menurut saya adalah Anda coba. Anda nulis, ya, kemudian beberapa tulisan Anda posting di sosial media, di Facebook, ya kan, untuk melihat respon orang terhadap tulisan Anda. Begitu terus, rutin, terus Anda upload sehingga Anda terbiasa, ya, terbiasa menulis, terbiasa memposting, terbiasa memperkenalkan tulisan Anda. Jadi kalau Anda masih nggak pede, Anda masih ragu, masih takut, coba deh posting tulisan Anda. Postingnya bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Sampai Anda terbiasa. Anda sudah lagi nggak peduli orang mau baca atau enggak, orang mau respon atau enggak. Kenapa? Karena Anda sudah enjoy. Nah, itu harus dipupuk, itu harus dibiasakan. Konsisten. Balik lagi ke konsisten. Memang itu sebetulnya, ya. Itu sebetulnya yang menjadi kekuatan. Maka saya pun melakukan hal itu. Saya menulis setiap hari. Nah, saya sekarang sedang menantang diri saya untuk membuat video, untuk berbagi pengalaman saya, mendokumentasikan pengalaman saya dalam bentuk video. Di awal-awal berat sekali teman-teman semua, sumpah berat banget. Tapi saya coba terus, apa adanya, semampu saya. Karena saya berpikir tidak untuk membuat sebuah konten. Saya berpikir untuk berbagi, sharing, mendokumentasikan apa yang saya miliki, apa yang saya rasakan, apa yang saya punya kepada teman-teman, lalu saya bagikan, saya perkenalkan. Sehingga akhirnya saya mengalami kondisi yang enjoy, sangat enjoy, sangat enak. Ya, mungkin di awal-awal kaku, tapi perlahan saya enak. Bahkan sehari saya nggak bikin video, saya nggak enak, ya. Saya harus bikin video. Sama seperti sehari saya nggak menulis, saya nggak enak. Itu karena apa? Karena terbiasa. Saya mulai dari 10 hari pertama, kemudian 20 hari kedua, sampai 30 hari full bikin video terus begini, dan akhirnya kondisinya enak, ya. Kondisinya enak. Cara ngomong saya pun akhirnya mulai makin lama makin asik, ya. Saya merasa bahwa makin terstruktur, nggak seperti awal-awal yang kaku. Dan yang paling menurut saya berharga adalah saya bisa melakukan sesuatu yang memang dari dulu ingin saya lakukan. Dan bukan hanya lakukan, tapi konsisten. Itulah yang penting. Jadi apapun profesi Anda, mau itu Anda mau jadi seorang penulis atau apapun, kuncinya adalah konsisten, ya. Atau misalnya Anda menjadi content creator, ya tetap konsisten. Anda belajar kemanapun, konsisten. Anda pengen jadi pembisnis, ya konsisten berbisnis. Begitu ya teman-teman semua, mudah-mudahan sharing pada kesempatan ini membantu Anda untuk makin percaya diri, kemudian makin berpikir positif, kemudian Anda makin terus mau mencoba menulis, mengasah
skill Anda dalam bidang penulisan. Bahkan kalau Anda bisa cerna apa yang saya sampaikan ini bisa relevan untuk bidang-bidang yang lain. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih teman-teman semua.